Semangat belajar anak didik kami sekalian, bertemu kembali dengan saya Nova Delima Panjaitan. Anak didik kami yang kelas 11, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Topik pembelajaran kita kali ini masih seputar peristiwa penting di dunia. Tetapi subbabnya itu adalah tentang revolusi Rusia. Anak didik kami sekalian, apa sih revolusi Rusia ini? Kenapa sih terjadi revolusi Rusia ini? Dan apa akhir dari peristiwa revolusi Rusia? Silakan kita simak sebagai berikut. Revolusi Rusia ini terjadi sebanyak 2 tahap. Yang mana tahap pertama yaitu adalah oleh karena dijatuhkannya kekuasaan Tsar Nicholas II dari puncak kekuasaan pada bulan Februari 1917. Kemudian tahap yang kedua yaitu adalah digulingkannya pemerintahan transisi pasca kejatuhan Tsar Nicholas II yang dipimpin oleh Alexander Kerensky dan digantikan dengan pemerintahan di bawah kekuasaan kaum komunitas Bolshevik pimpinan Vladimir Lenin, gitu ya. Jadi revolusi Rusia ini terjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu adalah dijatuhkannya kekuasaan Tsar Nicholas II, dan tahap yang kedua itu adalah digulingkannya pemerintahan transisi, yaitu adalah setelah kejatuhan Tsar Nicholas yang kedua. Oke, apa sih yang menjadi latar belakang revolusi Rusia ini? Yaitu adalah pemerintahan Tsar Nicholas II yang terlalu reaktor, gitu ya. Kemudian susunan pemerintahan yang terlalu buruk, kemudian keterlibatan dan kekalahan tentara Rusia pada masa Perang Dunia Pertama, keadaan atau krisis ekonomi dalam negeri yang membuat keadaan perekonomian Rusia semakin hancur atau semakin down, gitu ya. Kemudian serangan Rusia kepada si Jerman. Ini kalau kita ingat peristiwa serangan Rusia kepada si Jerman yang terjadi pada 1904 sampai dengan 1905 yang mengalami kekalahan, gitu ya. Kemudian apa sih yang menjadi dampak dari peristiwa penting revolusi Rusia ini? Di antaranya adalah tergulingnya rejim si Nicholas II tadi dari kekuasaannya di negara Rusia, gitu ya. Kemudian meluasnya pengaruh pergerakan kaum komunis di berbagai wilayah dunia, termasuk di wilayah Asia yaitu Indonesia dan Cina. Kemudian partai komunis mengalami perkembangan dalam berbagai negara karena terlalu reaktif dan sifatnya yang terlalu revolusioner, gitu ya. Jadi dampak perang revolusi Rusia ini memiliki dampak selain rejimnya Tsar Nicholas II itu bergeser atau terguling atau bahkan jatuh dari kedudukannya. Kemudian terjadi yang namanya perluasan atau percepatan persebaran paham komunis, dan paham komunis ini bahkan sampai ke benua Asia pengaruhnya, yaitu Cina dan Indonesia. Kenapa? Karena terlalu reaktif dengan cepat, jadi cepat tersebar ke seluruh dunia, gitu ya. Kemudian pembatalan perjanjian Rusia dengan beberapa negara yang dirintis pada masa pemerintahan Tsar Nicholas yang kedua. Kemudian terbentuklah yang namanya Negara Republik Sosialis Soviet, gitu ya. Demikianlah anak didik kami yang kelas 11 IS. Semoga bermanfaat di review materinya tentang peristiwa penting di dunia, khususnya peristiwa revolusi Rusia. Ternyata revolusi Rusia ini berlangsung selama 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu penggulingan Tsar Nicholas yang kedua dari kedudukannya sebagai pemimpin. Kemudian penggulingan masa transisi setelah pemerintahan Tsar Nicholas II ini.
Kemudian revolusi Rusia ini sendiri terjadi karena banyak masalah atau beberapa faktor, di antaranya keterlibatan dalam Perang Dunia Pertama, kemudian penyerbuannya terhadap Jerman yang mengalami kekalahan, kemudian sektor ekonomi yang tidak berjalan dengan bagus, kemudian keinginan masyarakat untuk mendirikan sebuah negara Soviet gitu ya. Adapun hasil akhir atau dampak dari peristiwa revolusi Rusia ini sendiri diantaranya ada beberapa bagian seperti yang telah kita bahas tadi, yaitu adalah jatuhnya kedudukan Tsar Nicholas II sebagai pemimpin Rusia. Kemudian terjadilah yang namanya persebaran dengan cepat atau reaktif, yaitu aliran komunisme di seluruh dunia gitu ya, yang mana salah satu negara yang ikut terlibat di dalamnya dalam benua Asia yaitu adalah Indonesia dan China gitu ya. Demikianlah nanti kami yang kelas 11, diulang-ulang lagi materinya. Kemudian jangan lupa tetap ditonton video-video yang lain yang berhubungan dengan materi terkait, kemudian tontonan di televisi dan membaca buku gitu ya, sebagai tambahan referensi untuk menguatkan literasi kalian gitu ya, untuk menguatkan pemahaman kita juga, untuk memahami segala sesuatu bidang keilmuan, khususnya materi kita tentang revolusi Rusia. Demikian anak didik kami yang kelas 11. Semangat bertemu kembali. Sampai jumpa dengan saya Nova Delima Panjaitan. Intinya jaga kesehatan dan belajar dengan baik. Terima kasih.